Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi hari ini adalah part 2 dari Jupiter MX yang sudah mendekam lebih dari 1000 tahun ya sahabat mesin ya. Jadi di part 2 ini saya mau ajak sahabat mesin buat merakit ulang ya jalur pengapian. Intinya jalur pengapiannya dulu, kalau jalur kelistrikan belakangan. Kalau motor udah nyala, jalur kelistrikan itu gampang. Soalnya kalau untuk lampu sendiri kan jenisnya DC bisa ya. Mau lewat kiprok juga bisa. Yang penting kita nyalakan dulu motornya ya, kayak gitu ya. Jadi setelah opening, sahabat mesin mau saya ajak sekali lagi ya ngerakit pengapian motor Jupiter MX lama ya. Jadi buat sahabat mesin yang punya nih Jupiter MX lama, kabelnya kode duel, ayo kita belajar bareng. Yang sudah subrek terima kasih, yang ngasih like juga terima kasih, yang bantu share juga terima kasih. Yuk kita kembangkan channel ini menuju 100.000 subscriber, silver play button sahabat mesin ya. Ditunggu dulu. Salam mesin. Oke sobat mesin, kita lanjut ya. Nah jadi dari spoolnya sendiri itu ada sekitar 5 kabel sahabat mesin ya. Dimana di sini ini ada 3 kabel dari spool ya. Dimana nanti itu fungsinya nanti ke kiprok untuk diolah lagi ya. Terus nantinya akan dicabang untuk pengisian aki, untuk suplai arus CDI tentunya ya, dan ke sistem kelistrikan yang lain. Terus ada lagi kabel 2 itu pulser, itu yang fungsinya nanti pengirim sinyal kapan pengapian itu akan keluar. Nah di sini kan ada kabel 5 ya sahabat mesin. Kemarin ada yang tanya, Mas kalau mamanya kabelnya udah terlanjur saya potong semua, saya nggak ngelihat cirinya, kan ada kabel 2 warna putih-putih nih kayak gini ya. Nah ada putih-putih kayak gini 2 ya. Nah sampean nggak usah bingung ya sahabat mesin ya, nggak usah khawatir ya. Sampean bisa bedain kalau untuk kabel pulser sama kabel spool yang menuju ke kiprok itu terlihat dari ukurannya, walaupun sama warnanya ya, sama-sama putih kayak gini ya, nih kayak gini ya. Nih sahabat mesin harus cermati bener-bener. Sebentar tak zoom. Nah ukurannya berbeda sahabat mesin ya. Tuh dari serabutnya juga itu berbeda. Yang pulser itu mesti lebih kecil kabelnya ya, kabelnya lebih kecil. Kalau yang spool ke kiprok itu lebih gemuk, lebih besar ya. Nah kayak gitu. Jadi kan ada yang warna merah ya dari ini ya pulser ya. Nah yang negatifnya ya, negatif pulser ya. Nah yang satu lagi mesti kecil juga, badannya sama kayak gitu ya. Jadi samakan aja ukuran ini ya, badan kabel bodinya ya, kayak gitu ya, biar gak bingung ya. Gampang banget kayak gitu. Soalnya kalau untuk kabelnya sendiri karena ya Yamaha bikin ya tetap sama ya, kayak gitu ya. Kalau untuk yang sekarang Yamaha beda. Yang putih ada serete ya, yang putih seret biru sama putih seret merah buat pulser ya, yang plus negatifnya. Nah terus sebentar zoomnya tak kembalikan. Nah 5 ini apa aja mas fungsinya? Nah dimulai dari ini aja dulu, yang 3 ya, yang gemuk-gemuk ini. Ini yang kuning seperti biasa. Kalau yang udah biasa nyimak ya dari video saya awal, ini buat pemula ya, yang pada mau belajar monggo ya. Yang kuning ini nanti masuknya ke kiprok ya. Dia ini nanti dicabang juga buat ke lampu, kalau lampunya pakai jenis AC kayak gitu ya, nggak pakai jenis DC tapi jenis AC, nanti dicabang tapi ke kiprok dulu. Jadi buat tahanan juga nanti bantu ini ya kiprok untuk mensuplai arus pengisian aki kayak gitu ya, kerjasama nanti ini sama kabel yang warna putih. Nah yang putih juga sama, ini dari spool ke kiprok fungsinya untuk supplier arus pengisian aki. Jadi kabel 2 ini nantinya bekerja sama kayak gitu. Berarti kalau lampu pakai yang kabel warna putih bisa Mas Haris, bisa, tapi nanti rentan putus ya sahabat mesin ya, karena arusnya terlalu besar. Saya sarankan yang kuning aja kalau pakai lampu jenis AC kayak gitu ya. Kalau DC gimana Mas Haris? Nanti kalau udah nyala motore, karena jenis DC itu lampunya harus pakai relay terus pakai aki ya gitu ya. Lanjut yang hitam ini ya, ini hitam sendiri. Kalau hitam di Yamaha ini itu ya kabel massa atau ground ya, massa atau ground. Biasanya kalau di Yamaha itu belum terhubung sama bodi ini ya, mesin ya, kayak gitu ya. Jadi kalau sahabat mesin langsung coba yang kuning sama yang putih, dicoba di engkol itu nggak mau keluar arus,
nggak kayak Honda ya gitu ya. Kalau Honda kan langsung keluar arus ya. Kalau di Yamaha enggak, yang hitam ini kabel masanya harus ditempelkan dulu ke baut bodi kayak gitu ya. Ini sering sekali terjadi, tahu-tahu Yamaha kok hilang pengapian, akhirnya soak atau dicopot, motornya hilang pengapian ya gara-gara apa? Kabel masanya nggak terkoneksi dengan bagus ke badan mesin atau kerangka mesin ya kayak gitu ya. Nah ada dua lagi yang tersisa berarti ya, seperti yang saya bilang tadi, yang putih sama merah kalau DMX ya. Yang putih ini positif pulser, nanti masuknya ke CDI ya. Yang merah ini negatif pulser, masuknya juga ke CDI ya. Kalau mau diringkas biasanya nanti ditempelin di masa ground juga bisa ya kalau mau pakai CDI yang model ringkas. Tapi kalau CDI nya jenis kayak MX aslinya ya, yang masih kayak gini, bentar nih, yang masih kayak gini, atau 5TL 5TP juga bisa, motor MX lama ya. Gimana mau diringkas mas, kalau pakai CDI aslinya ada limiternya gitu ya, gara-gara di transmisi duanya. Pakai CDI apa mas, ini apa untuk alternatifnya bisa pakai Yamaha Sporty ya, Mio Sporty, pakai 5TL bisa, 5TP juga bisa, Mio Smile juga bisa ya. Banyak banget, pena Apple pokoknya ya. Motor MX lama, was CDI nya jenis DC itu banyak, mau dari Mio Sporty oke, dan lain sebagainya oke kayak gitu. Terus ada radiatornya mas, ini kan lagi pula si pemilik motor kepinginnya diperingkas ya sobat mesin ya, olah nggak usah sensor TPS, nggak usah pakai kipas-kipas radiatoran, soalnya sensornya udah pada rusak, sensor suhunya. Bisa mas Aris, bisa, nanti kipasnya kita buatkan tombol sendiri, ngambil dari output kontak, jadi bisa dinyalakan, dikasih relay, jadinya irit setrum, kipasnya bernyala terus, nggak apa-apa. Jadi nggak usah nungguin mesinnya panas, dari awal udah bisa nyala, selama akinya beres saya wes awet lah kayak gitu ya. Itu juga bisa. Terus nggak pakai sensor TPS nggak apa-apa mas Haris, yang nempel di ini, di soket ini ya, manifold di karbunya nggak apa-apa. Untuk Jupiter MX sendiri saya rasa itu nggak apa-apa sobat mesin ya, paling nanti pengaruhnya di sistem pengapiannya saja kayak gitu ya. Sistem pengapiannya, kalau sensor TPS kan ini kan memberitahu ya, memberi sinyal ya ketika nanti ada tambahan. Kalau di kayak Jupiter MX ini kan ada tambahan kayak turbo ya, mungkin ketika tambah turbo atau penyemprotan kan ini ikut muter ya sobat mesin ya. Di gas itu kan ikut muter kalau gasnya masih 2 ya kayak gitu ya. Itu nanti ngasih tahu atau ngasih sinyal juga ke CDI agar pengapiannya ditambahin gede kayak gitu ya. Tapi bisa disiasati mas Aris, bisa kayak gitu ya. Oke kita lanjut, kalau gitu kita lanjut ke kabel sepul. Nah di sini kita sekarang nyambung dulu ya, nyambung dulu karena kiprok Yamaha Jupiter MX ini itu akan ada di sebelah kanan ya, dan sedangkan spoolnya ini kabelnya ada di sebelah kiri. Jadi saya siapkan dulu kabel juga 3 kayak gini. Nih untuk kabel kemarin sudah saya buatkan ya videonya, kalau mau pada beli ada di video sebelumnya, kabel bintik. Kita sambung dulu di 3 kabel ini untuk ini ya, nambahi panjang ke arah soket kiproknya. Nanti setelah itu baru kita lanjut soket kiprok, kaki pinnya fungsinya apa aja, di mana aja posisinya. Gitu ya sahabat mesin ya, ditunggu dulu ya. Oke sahabat mesin, ini udah saya solder ya, jadi jangan lupa dikasih solasi bakar ya. Nah kayak gini, ini tak kasih tambah panjang ya. Nah sekarang kita tinggal nyoba. Seperti yang saya bilang, ini masanya kenapa saya kasih 2, satunya buat cadangan sahabat mesin ya, kalau pengapiannya nggak ada. Nih contoh kayak gini, kalau di Honda nggak ini ya, masanya kan karena udah nempel ya. Kalau di Honda warna kabelnya yang kuning sama putih itu kalau diceret ke di baut ini ya, baut bodi itu udah pasti ini bisa keluar arusnya. Tapi kalau di Yamaha itu belum tentu ya sobat mesin ya. Jadi saya kasih double itu biar tambah kuat masanya ya, arusnya biar stabil. Jadi mau ada akinya mau nggak ada akinya itu udah keluar dulu pengapiannya. Kalau tanpa aki aja pengapiannya mau keluar bagus, apalagi kalau ada aki, wah tambah stabil. Nah ini buat ini ya, buat apa, percobaan tanpa masa. Jadi masa belum saya pasang dulu ya. Kalau di Honda ya, sekali lagi kalau di Honda
itu masanya kan udah nempel di baut ini ya, badan bodi mesin ya. Tapi kalau Yamaha enggak. Kita coba dulu. Ini keluar arusnya enggak? Harusnya enggak ya, kayak gitu ya. Bentar ya. Dicoba diengkol, nanti kita coba ceretkan yang kuning sama putih ada arusnya enggak, tanpa masanya dulu. Oke, ditunggu dulu. Oke sobat mesin, saya coba ya. Nih yang kuning sama yang putih ya, satu-satu ya. Ayo coba diengkol. Tuh. Lagi pelan aja. Oke, nggak ada ya. Yang putih juga sama. Coba lagi yuk. Lagi. Oke ya, kalau nggak ada masanya sahabat mesin ya, ini membuktikan kalau masa dari Yamaha ini, masa sepule itu belum terhubung. Nah ini beda lagi. Sekarang kalau kita coba ya, dengan masa yang sudah terpasang di baut bodi ya, kayak gitu ya, baut mesin ya. Nih yang kuning dulu aja, yang kuning ya. Nih, yang kuning ini tak tempelkan sini, yang masa negro nih. Ayo pelan aja. Tuh keluar arusnya lagi. Tuh keluar ya sahabat mesin ya, besar ya. Itu pada ngengkolnya pelan ini. Nah ya, karena yang putih yang jalur pengisian aki ya. Ayo. Tuh gede lagi. Tuh lagi. Tuh keluar ya arusnya ya. Berarti kalau kita kasih cabang kabel massa ya sahabat mesin ya, ke baut ini mesin tambahan ya, jadi otomatis nanti kabel yang warna kuning dan putih ini akan mengeluarkan arus ya. Nah yang hitam ini juga kita pasang ke soket kiprok untuk tambahan massa, jadi penguat massa ya, kayak gitu ya, biar arusnya stabil, nggak pedot-pedot, nggak putus-putus kayak gitu ya. Nah terus untuk soketnya sendiri, bentar tak ambilkan. Nah soketnya sebelah kanan. Nah untuk soketnya sendiri ini masih aslinya sahabat mesin ya, alhamdulillah dapat aslinya. Nah ini ada 4 kaki pin ya. Nah ada 4 kaki pin, dimana penguncinya seperti biasa ini buat ciri ya. Kalau kita amatiran atau pemula paling gampang wis cirine iki bae, ada pengunci ya. Yang pertama di sudut kiri atas ini massa atau ground warna hitam. Jadi kalau mau beli yang KW jangan ngapalin kabel, tapi ngapalin jalur kaki pinnya ya. Yang pojok kiri atas pokoknya ini ground, kabelnya biasanya hitam kayak gitu ya, ground ya. Terus nomor 2 nya yang pojok kanan atasnya warna putih, ini dari sepul. Jadi kabel dari sepul nanti masuk ke sini diolah untuk arus pengisian aki kayak gitu ya. Yang pojok kanan atas putih ya. Terus yang di bawah warna putih kan ada 2 kabel warna merah. Ini otomatis satunya ke pengisian aki, dikasih sikring ke aki. Yang satunya juga dikasih sikring masuk ke kontak kayak gitu ya. Jadi outputnya kiprok yang setelah diolah ya itu ada 2, yang satu masuk ke aki, yang satunya masuk ke input kunci kontak. Nah yang kuning ini dari sepul lagi, nanti dicabang buat ke lampu ya. Kalau lampu masih aslinya yang jenis AC, dicabangnya di sini kayak gitu ya. Kalau lampu jenis DC pakai relay, tapi kalau kepingin lampu aslinya pakai jenis AC ya pakai cabang dari warna kuning ini tadi ya. Selama kiproknya beres, lampunya nggak putus. Jadi kalau lampu sering putus, kalau lampu jenis AC yus ketok moto atau ketahuan kalau dari kiproknya udah nggak bisa nahan laju arus kayak gitu ya sahabat mesin ya. Ini mau tak sambungkan dulu, nanti kita cek dari kabel warna merah ini output kiproknya apakah keluar arusnya apa enggak kayak gitu ya. Sebentar ya. Oke sahabat mesin, ini sudah disolder ya. Jadi kalau udah solder kayak gini tinggal tak pasang di kiproknya di sebelah kanan. Nanti kita coba yang warna merah. Kalau keluar arus wah berarti pengisian akinya bisa jos. Nanti kalau nyala kita coba ini ya pengisiannya gimana ya. Tapi sayangnya saya nggak punya alat buat ngetes sahabat mesin ya. Ya gimana, orang duitnya aja nggak ada buat beli. Jadi sabar aja, udah yakin aja lah, pokoknya hasilnya bagus ya gitu aja ya. Nanti kita coba aja. Kalau ini selama pengisian akinya keluar arusnya ya, yang warna merah ini wes api pokoknya kayak gitu ya. Saya tak lewatkan dulu jalurnya. Sebentar ya, kita coba ya di sebelah kanan sana ya. Oke sahabat mesin, ini sudah dipasang soketnya menuju kiprok ya. Nah
Jadi sekarang kita coba kabel warna merah ya, dimana yang satu ini nanti ke kontak ya, ini yang satunya nanti ke akinya ada di sini. Cuman ini tak sambung kabel dulu, soalnya kita kan mau nyoba dari masing-masing ujungnya. Kalau keluar arusnya ya nanti berarti bisa ya kita sambungkan ke kontak. Nanti kalau ada arus ya, kalau bisa dikasih ini ya sobat mesin ya, apa, rumah sekring. Jadi buat jaga nih kalau ada korsleting biar yang kena sekringnya dulu. Nah sebentar tak suruh ngoglek ini Ridwan ya. Nah ayo Mas Ridwan dioglek, kita coba ya outputnya. Bentar tak nyari posisi ground yang enak ya. Sebentar yang kelihatan kamera mana? Sini ya, jane sini. Oke, ayo. Oke, lagi. Tuh keluar arusnya ya lagi. Nah mantap. Yang satunya lagi. Oke, jadi keluar arusnya sobat mesin ya. Ini udah bisa. Nanti kita pasang ke kontak satu yang outputnya ke CDI. Jadi setelah kiprok ini tak sambung ke kontak, output kontak. Nih kemarin ada yang tanya output kontak kunci MX itu warnanya apa kabel. Nah ini, nah warnanya coklat ya sobat mesin ya. Jadi masuk kabel warna merah ke kontak on, keluarnya outputnya di coklat. Nah coklat ini nanti yang ke ini ya klakson, buat ke relay lampu rating ya, terus ke CDI ya dari kabel coklat ini. Sebentar tak sambung dulu buat sementara, kita lanjut ke CDI nya, ditunggu dulu ya. Oke sobat mesin, kita lanjut ya. Nah ini jadi kabelnya sudah saya sambung lagi sobat mesin ya. Jadi ini masa ya yang tadi kita lihat ya, ini masa yang hitam ya, saya ganti kabel bintik hitam. Terus ini output kontak ya, karena sudah saya sambungkan ke kontak tadi, jadi outputnya warna coklat nih, tak sambung ya. Terus yang putih ini sama biru ini pulser ya, yang putih ini pulser positif, yang biru ini saya sambung di pulser negatif yang warna merah kayak gitu ya sobat mesin ya. Terus sekarang kita lanjut ke CDI. Nah ya, karena kita disuruh ngeringkes ya sobat mesin ya, jadi udah nggak pakai sensor suhu, terus limiter, terus ada sensor TPS. Jadi yang terpakai sahabat mesin hanya cukup mencari di CDI motor Jupiter MX itu kabel yang warna hitam ya, terus warna oranye ya, terus warna putih, terus warna hitam strip biru, sama warna coklat. Nah sisanya ini diisolasi saja ya, apalagi soket yang kanan ya. Yang kiri yang diambil kabel 5 ini ya, yang hitam, oranye, hitam strip biru, putih dan coklat. Nah jadi kalau sisanya ini kemana aja Mas Aris, ada di video sebelumnya ya, di CDI Jupiter MX. Sampai coba cek ya, di playlist ada. Jadi kalau saya jelaskan lagi sini nanti ngabisin durasi sahabat mesin ya, karena kita meringkas kayak gitu ya. Jadi kalau udah kayak gini tinggal enaknya. Jadi saya ulangi lagi mulai dari dasar ya, ini tak taruh di sini aja biar gampang. Nah untuk output CDI-nya kabel warna coklat ya sahabat mesin ya. Jadi kabel warna coklat ini dari output kunci kontak ya. Nah ini ketemunya kabel coklat juga ya. Nah kalau kabelnya masih aslinya semua enak gini. Terus yang hitam ini masa, kita sambungkan juga ke masa atau ground ya. Terus yang putih masuk juga ke putih ya, ini dari pulser ya, pulser positif. Nah yang negatif dari CDI itu hitam strip biru ya. Ini sebenarnya yang hitam strip biru ini adalah ground untuk sensor TPS, sensor suhu, terus sensor ini ya pulser ya kayak gitu ya. Hitam strip biru, ketemunya biru yang tadi sudah saya ganti ya, kabel yang warna pink tak ganti biru. Nah kayak gitu. Nanti kita ngetesnya berarti di mana Mas Aris? Di kabel warna oranye. Kabel oranye ini adalah kabel output CDI atau menuju ke koil. Hati-hati sekali lagi kalau nyoba ini, jangan dipegang pucuk sampai bisa jingkat jengat kesetrum sahabat mesin ya. Jadi nanti ketika di engkol ya, kok keluar pengapian ya, tek, wah motor ini kemungkinan besar nyala ya gitu ya sahabat mesin ya. Tinggal dipasang di koil, pasang busi, karburator tak pasang, kita coba nyalakan. Oke, kita rakit dulu ya, sebentar ya. Whoa.
Oke sobat mesin, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau udah ngomong ngeringkes CDI punya MX, sebenarnya sobat mesin itu gampang sekali ngambil kabelnya, cuma 5 aja ya. Yang penting ada kabel warna oranye ini dari output CDI ya, buat kita coba nanti ke koil. Hati-hati biar nggak kesetrum. Terus ambil yang warna hitam, ini ground, juga di cabang ya. Tuh cabang, nanti ini tinggal tak kasih soket buat ke koil. Cuman kita nanti nyoba oranye aja dulu. Kalau keluar pengapiannya bagus ya nanti mantap, motornya mungkin bisa nyala ya gitu ya. Terus ambil yang warna putih, ini pulsar positif. Terus ambil juga yang warna hitam strip biru, ini ya negatif pulsar ya, kabel warna pink ya di bawah ya. Tadi tak sambung warna biru, soalnya warna pink kan saya nggak punya kabel. Terus yang coklat ini dari output kontak atau 12 volt. Nah kalau udah cuma 5 kayak gini, kayak soket CDI apa? Betul, kayak CDI Mio 5TL, mau CDI Jupiter 5TP juga bisa ya sahabat mesin ya. Jadi untuk Mio untuk Jupiter MX sendiri itu kalau mau diringkas, sebenarnya sampai mau ganti CDI, memang CDI-nya mati ya atau rusak, sampai bisa pakai CDI pengganti itu dari Mio 5TL ya, mau Jupiter Z burung hantu yang 5TP juga bisa ya, mau Mio Smile itu bisa ya. Jadi banyak sekali persamaannya, nggak usah khawatir atau bingung, harganya juga murah ya gitu ya. Oke sekarang kita coba yang warna oranye, moga-moga keluar pengapiannya. Kalau ini trek keluar pengapiannya ya guys, bisa nyala, tinggal karbunya tak bersihin, tak pasang, busi pasang, kita nyalakan ya gitu ya. Ditunggu dulu ya, kita coba ya ini ya. Oke sobat mesin, kita coba ya. Ini CDI tak pindah bawah aja biar deket ini. Nah di sini sekali lagi untuk nyoba ini ya output CDI, hati-hati sobat mesin ya, yang warna oranye ini ya kabel ya, jangan kepegang pucuk ya. Ini setrumnya gede banget, saya aja ngeri ya. Makanya kadang ada pertanyaan Mas Haris, kok ini ya kalau ngetes kabel output CDI kok ini jaraknya agak jauhan, kenapa Mas Haris? Ini ngeri banget sobat mesin, ini lebih ngeri daripada pelototin istri minta es krim kayak gitu ya. Jadi kalau udah kena setrumnya koil dari CDI ya, bukan gue dari CDI, koil juga sama dari CDI, wos sahabat mesin pasti nanti akan mendukung saya kalau memang harus berhati-hati, atau monggo dicoba aja kalau kepingin tahu rasanya ya gitu ya. Oke ini dicoba aja di sini aja biar deket ya. Nah nah oke siap, lagi oke kayak gitu ya sahabat mesin ya, gede toh. Di peringkes aja gede banget sahabat mesin. Terus paling nanti ada yang tanya, apa nggak apa-apa Mas Haris diringkes? Nggak apa-apa sahabat mesin ya. Jadi fungsi dari CDI-nya sendiri ini ya, kenapa ada tambahannya dari sensor TPS, sensor suhu, itu hanya untuk memperingkas saja ya. Jadi biar nggak terlalu banyak komponen, jadi digabungin jadi satu di panel CDI ya. Jadi sebagian ini buat pengapian, sebagian ini dibagi buat bagian ini ya, sirkuit untuk bagi arus kapan suhu panas mesin ya terjadi. Terus di sini CDI nanti itu akan memberikan sinyal buat ke speedometer, terus buat ke kipas radiatornya nyala. Terus kalau dibuatkan jalur sendiri nggak apa-apa Mas Haris, nggak apa-apa sahabat mesin ya, kayak gitu ya. Jadi kalau ini hitungannya teknologi lebih maju ya di MX ya, karena sudah dijadikan satu sirkuitnya. Cuman ada juga anak muda yang kadang yang kepinginnya Mas dibikin ringkes aja lah, tak kasih CDI Mio, nggak apa-apa ya sahabat mesin ya, paling kayak gitu. Dan ini paling aku tinggal masang ke kabel koil, busi tak pasang ini karbonnya soalnya ya maklum udah menjadi fosil ya. Tuh ada lemretnya, ini mau tak bersihin dulu sobat mesin, keraknya banyak banget. Moga-moga aja masih bisa berfungsi dengan bagus ini ya karbonnya ya sobat mesin ya. Jadi motor ini bisa dinyalakan. Kalau kondisi mesinnya ya itu agak ngebul kata si pemilik motor ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau pengapiannya segitu besarnya tadi, ngetreknya kayak gitu ya, itu jelas gede banget. Wis pokoknya ngeri, hati-hati ya sobat mesin ya. Jadi ditunggu dulu ya, kita nyalakan bareng, oke? Oke sobat mesin, ini karbu sudah saya pasang ya. Kabel ini udah tak solasi. Ini sementara bensin tak kasih ini aja ya, tangki seadanya dulu aja. Tuh karbonnya dipasang. Wah parah banget ini karbonnya sobat mesin. Aku dikerjai ya, nyampe ini lumutan semua ya karbonnya ya. Maklum lah motor kalau udah lama sampai tahunan
pernah dinyalain yang kayak gini, soalnya kan ditinggal orangnya itu ke Timika ya, ke Irian Jaya. Jadi ketika pulang suruh benerin. Ini mau tak nyalain, moga-moga aja bisa nyala. Sebentar ya. Sampai keringetan aku. Masang bautnya kecil banget ininya ya. Nyelempit tanganku nyampe kecepit ya gitu. Saya tak ududan sih. Kita nyalain aja lah gitu ya, sebentar ya. Nyala sahabat mesin ya. Ini aku sambil ngopi ya, capek banget. Langsung nyala, jadi penak sahabat mesin ya. Ini pakai CDI cuma 5 kabel. Knalpotnya agak ngebul sedikit, ben lah. Tak gasih dikit-dikit ya. Tak taruh bawah aja kameranya. Nah, ini sayangnya nggak ada filter udara nih. Kalau ada filter udaranya penak ini. Stabil loh. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal ngasih filter udara aja, ini enak. Ini kalau nggak ada filter udara nih, nggak enak kayak gitu ya. Ada filter udara rapat tuh, tarikannya enak los kayak gitu ya. Ini masih baru belum tak setel lah, baru tak nyalain. Knalpot aja baru tak gantungin kayak gitu aja. Saya tak pateni. Nah, yang penting udah mau nyala kayak gini. Nanti tak coba tak WA yang punya motor. Moga-moga filter udaranya masih ada di rumah, belum hilang kayak gitu ya. Jadi biar tambah enak lagi. Irit, bensinnya irit sahabat mesin. Dipancal 1 kali aja nyala, pancal 1 kali nyala. Jadi next di part ketiga berarti ya, lanjutannya kita ngerakit ini ya, jalur lampu. Nanti kita bikin jalur lampu. Tinggal si pemilik motor mau dibikin DC apa AC ya gitu ya. Rating, klakson, double. Berarti saya butuh holder Mega Pro ya. Nah, karena ini nanti setirnya modelnya kebuka gini, sepemilik motor pengennya kayak gitu. Ini tak belikan holder Mega Pro aja. Jadi yang buat jarak jauhnya nanti bisa buat double starter ya. Lampu, double starter, jarak jauh, rating, klakson lengkap ya kalau holder punya Mega Pro. Jadi ditunggu aja. Di part ketiganya kita ngerakit kelistrikan untuk ini ya, jalur lampu. Jadi terima kasih yang sudah berikan support melalui subscribe dan like. Yang bantu share juga terima kasih. Ya semoga bermanfaat ya. Ambil aja sisi manfaatnya buat nambah pengalaman. Aku tak lanjut rokok dulu sambil ngopi, ngilangin capek. Aduh, capek epol. Ditunggu lagi video selanjutnya. Salam mesin. Not